Cukup nak. Sampun Pak. Kalau kurang ngomong, saya kan orang kaya. Iya toh Le? Oke Pak. Monggo Pak. Silakan Pak. Ya. Rik. Aduh, maaf Dek. Kami tidak punya hasil bumi untuk nyantri di sini. Waduh Pak. Ya nggak bisa. Kalau anak Bapak nyantri di sini, mangan apa Pak? Mangan apa? Wallahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik maha pemberi rezeki. Iya. Bapak, anak Bapak diterima menjadi santri di sini. Matur suwun, hatur seh. Ya. Antar adik ini ke pondok ya. Oh nggih, Yai. Bapak, Dek, monggo. Al-i'timadu ala nafsi. Kita harus bisa mandiri. Pesantren tidak boleh membebani biaya pada para santrinya. Sekarang, kulo baru paham Yai, mengapa Yai bertani dan berdagang. Tapi, kenapa Yai turun tangan sendiri memanen sawah Yai? Yai kan bisa saja menyuruh kulo atau para santri yang lain untuk membantu para petani di sawah. Dengan membantu para petani, kita bisa merasakan jerih payah mereka. Dengan begitu, kita bisa menghargai nasi yang kita makan. Waalaikumsalam. Sopo iku? Sehari Yai, anaknya Pak Muhyiddin. Oh, anaknya Muhyiddin. Besok, kalau ada waktu, kita silaturahim ke rumahnya Muhyiddin. Tak lamar, no. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solihin, tadi kamu catat siapa-siapa saja yang tidak sholat zuhur berjamaah. Kami Yai biasa tiduran katanya. Apa hukumannya orang yang tidak ikut sholat jamaah? Kang, apa iya cuma saya saja yang nggak sholat berjamaah? Utarakan saja, siapa yang lain yang tidak ikut sholat jamaah? Tadi itu kan Harun dan Yai, Kang. Tadi saya sama Yai itu sholat berjamaah bareng para petani lagi mana di sawah. Oh iya toh. Maaf Yai. Aku lihat kerudung itu menarik sekali.
dan aku teringat kepada istriku yang kerudungnya sudah lusuh. Apik tenan iki lho, Pak. Masya Allah. Apa lah? Bapak mikirin apa? Negeri ini, Mas Rura, tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Allah tidak akan memberi manfaat dan kemuliaan bagi mereka yang tidak mau hidup berjamaah. Tidak bagi umat yang terdahulu dan juga tidak bagi hamba Allah yang hidup di akhir zaman. Benar. Dan sekarang, setelah Belanda, Jepang mulai menjajah negeri ini. Dengan menangkapi para kiai, sudah jelas kelihatan kalau tentara Jepang itu udah punya niatan baik. Iya Mas Karim. Saya dengar baru kemarin Kiai Ibnu Hajar ditangkap. Padahal belum lama sebelumnya Kiai Mahfud yang ditangkap, Mas. Para pesantren dan kiai sudah menjadi sasaran Jepang. Maksud sampean apa, Mas? Sebentar lagi Jepang sampai ke sini. Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren. Mereka nggak mengira kalau pesantren desa seperti Tebu Ireng ini punya pengikut cukup banyak. Le, kata nang di. Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar semua yang kalian bahas barusan. Baidowi benar bahwa Jepang tidak berhitung tentang kekuatan pesantren kita. Mereka hanyalah melihat kita ini kaum sarungan yang tidak punya aturan. Alasan tentara Jepang menangkapi para kiai itu karena para kiai memimpin gerakan anti Nippon. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Bahkan bisa kita kompromikan. Tapi, kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Kita membungkukkan badan dalam sholat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala,
bukan karena kita dipaksa oleh manusia untuk menyembah apa-apa yang mereka sembah. Lakum dinukum waliyadin. Subhanallah, 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 subhanallah. Ono yai. Oh, ini ono yai loh, macam sergep. Ah, kaya kon gae. Loh, aku ya gak. Sing waras ngalah. Nit, tadi di pasar aku ketemu Sari. Halah, Ron. Sari meneh. Ron, kalau belum mampu nikah, puasa. Poso, Ron, nahan hawa nafsu. Denger, Yai, arep lamar Sari, gawe aku. Kau enak. Ya jelas, mungkin Yai melihat aku sudah mampu untuk jadi imam. Mampu jenengmu. Lebih mampu aku. Aku, Ron, soleh juga soleh aku. Aku lebih mampu. Ya, Simo. Oi. Anta kah? Si Masari kah? Ya, saya Hasim As'ari. Kamero. Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak Kesalahan Kiai. Kamero kah? Omega, cukir kojo deh bodoh auta. Cukir. Sora, cukir kojo dah. Sore nih, saya kira yo kinjita. Sore wa, ware-ware nih taisuru botoku dah. Saya tidak tahu apa-apa tentang cukir. Tapi saya tidak akan mau melakukan sikire karena itu hukumnya haram. Kamera. Astagfirullahaladzim. Ono yara. Astagfirullahaladzim. Santri semua, akidah kita terinjak-injak sama kaum kafir ini. Tidak ada jalan lain selain jihad pilihannya. Inna nasrullaha yansurkum. Allahu Akbar. Mudun! Rem, turun, Rem! Karim! Turun! Baik, saya ikut. Kamera. Saya akan segera menyelesaikan masalah secepatnya, Pak.
jaga pesantren, ya. Pas, jatuh saya dalam pesakitan. Oi, yameru ga? Pas. Canto monte. Oke. Saya ikuti Ai. Saya ikuti Ai. Yai, saya biarkan saya ikuti Ai. Biarkan saya ikuti Ai. Yai, biarkan saya ikuti Ai. Biarkan saya ikuti Ai. Astagfirullahaladzim. Oteke. Ayo. Tenang. Ike. Mulai malam ini adakan patroli. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Gus. Hubungi Kiai Wahpas Bulo. Sekarang. Gus, jenengan gak lihat dulu keadaan Nyai Prabu, juga istri dan anak jenengan, Gus? Ntar dulu, Mas. Tunggu keadaan pesantren tenang dulu. Maaf, Ibu. Belum sempat ke tempat Ibu. Nggak usah mikir Ibu. Keadaan Bapak bagaimana? Ibu tenang aja. Bapak biar saya ngurus. Bu, untuk sementara Ibu ngungsi dulu ke Dendaran sama anak-anak. Mas, minta beberapa santri untuk ngantar Ibu ke Dendaran. Oke, Gus. Or, titip Ibu ya. Jolali ya. Kabari Ibu keadaan Bapak. Insya Allah. Bu, hati-hati. Sebetulnya mau apa? Bebas no Yai, apa pirun? Aku juga nggak tahu, Mit. Kakiku, Mit. Lari gitu aja ngejar proto yang boyai. Walah, Ron. Ayo kusain siro. Nani miten da yo? Saya tidak bisa tanda tangan. Saya sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa Cukir. Tentang Sikere, saya tidak akan pernah melakukannya. Hashimo Sari wa Chukiru jiken ni kankei shite imasen deshita. Kare wa sai no kyoi shimashita. Nani? Sain shitaku nai no ka? Sain shitaku nakereba, kono chosong ni sain shitaku naru you ni sasete yaro.
早く言え。早く言え。Tidak ada hal yang lebih buruk daripada menggadaikan akidah untuk cari selamat. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami menyembah. Silakan, Tuan, kalau mau menyiksa saya. 彼は拒み続けています。それは彼の主教に対する知見に基づいてのからです。お前はこの町村サインしろ。Kiai mau kemana? Kamu Muslim? Iya, Kiai. Bagaimana kamu bisa mengaku Muslim kalau panggilan itu sama sekali tidak mengetuk-ngetuk kalbumu? Panggilan itu seharusnya menggugurkan segala kegiatan yang sedang kamu lakukan. Kafir ini boleh saja merajam saya setelah saya menunaikan ibadah sholat. Mereka memaksa kita untuk memuja dewa matahari mereka. Sekarang, apakah mereka akan melarang kita memuja Tuhan kita? Bu, kami cuma numpang sembunyi. Bu, tenang ya, Bu. Jiniske. Kali ini kakek mau aku harus keluar dari sini. Ini jangan nih. Mati kon nih. Kon mati kon. Mati kon. Ashira! Oi!地にあったら敬礼しろ。こうやってやるんだよ。Tubuhnya no Islam gakko shiteru ka? Ah? Tebu ireng? Ada apa dengan tebu ireng? Hah? 俺らはな、ドブ以来の熟成を探してるんだ。あったらぶん殴ってやる。言うこと聞かねえからな。お前は
Tuminin untuk Sigal! Aku nggak ngerti kalian ngomong apa. Aku santri Tebu Ireng. Salah! Hei! Yang Nero! Oh, Tebu Ireng. Anata wa Hashimoa Shari Sensei no Seito san desu ka? Koichi wa Hashimoa Shari no oshigouta. Sumimasen deshita. Ya, saya santrinya Hashim Ashari. Dozo. Harun, Jamit apa Harun? Astagfirullahaladzim, Harun, Jamit apa Harun? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ning. Ini aku, Ning. Mas Harun, ada apa malam-malam begini, Mas? Apa kamu tahu? Yai Hashim Ashari ditangkap. Ya, semua orang sudah tahu, Mas. Mas Harun, jenengan masih di situ? Aku ini pengecut, Sar. Pengecut. Mas Harun, jenengan kenapa? Amin mati. Amin mati karena aku, Sar. Karena aku pengecut. Aku gak nolongin dia. Aku malah sembunyi. Harusnya aku mati bareng Kamit, Sar. Harusnya aku mati, Sar, mati. Istighfar. Istighfar, Mas. Mas Harun. Kalau penahanan ini dianggap sebagai simbol penaklukan, Tuhan salah besar. Para santri bisa sangat taklid kepada kiainya, tapi mereka berpegang pada Quran dan hadis. Hatilah yang akan menggerakkan tangan mereka atas segala kezaliman. Kata Harun,
Jepang menyebut-nyebut nama Tebu Ireng sebelum menembak Hamid. Jadi Hamid ditembak karena dia santri Tebu Ireng. Rupanya kita harus bersikap lebih lembut dalam menghadapi Jepang. Apakah sikap itu tidak akan menimbulkan perdebatan, Pak? Bukankah selama ini kamu menyukai perdebatan? Kamu yang mengusulkan perihal bahasa asing agar diajarkan di Tebu Ireng. Akhirnya Bapak membolehkan para santri belajar bahasa asing dan menulis huruf Latin. Man arafa lugata qaumin amina min syarrihim. Siapa yang paham bahasa asing akan terhindar dari tipu muslihat mereka. Saat itu fatwa Bapak banyak mendapatkan cercaan. Tapi manfaatnya baru terasa sekarang. Karena Jepang hanya memperbolehkan surat menyurat dengan huruf Latin. Cercaan itu tidak ada artinya dalam perjuangan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya. Mungkin. Yai gak berhasil dilepaskan. Kita harus bertindak. Bubar. Gokyo ni mukatte! Kere! Deng naguru tsukero! Naguru tsukero! Yai! Oi, saya itu voter yo. Naguru cek deh. Lo nih bujuk gue. Yai, Yai, Yai ojo dibawa, Yai, 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 Yai. Ya Allah.
足を早くここから移さなければな。もうすぐこの監獄が打ち破られるぞ。足もMojokertoへ進むか。そうしよう。Indonesia, Agustus 1945. Sebuah negeri muda baru saja lahir. Di bawah panas matahari, Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi yang menggema dari Jakarta ke seluruh pelosok Nusantara. Rakyat bersorak, air mata haru bercampur doa. Setelah ratusan tahun dijajah, kini akhirnya mereka merasakan arti kemerdekaan. Namun euforia itu tak berlangsung lama. Hanya beberapa minggu setelah proklamasi, kapal-kapal besar berlabuh di Tanjung Perak, Surabaya. Tentara sekutu datang, mereka mengatasnamakan tugas melucuti tentara Jepang. Tapi di balik bendera Inggris yang berkibar, ikut pula pasukan Belanda, Nika, yang punya niat tersembunyi yakni menguasai kembali Indonesia. Rakyat Surabaya resah, mereka tahu penjajahan belum benar-benar berakhir, sementara di Jakarta pemerintah masih muda, belum kuat secara militer. Di tengah situasi itu, satu pertanyaan muncul di benak rakyat. Apakah kita harus pasrah ataukah melawan? Dan dari sinilah kisah besar itu bermula. Bukan dari istana, bukan pula dari markas tentara, tetapi dari tempat sederhana, yakni pesantren. Dari para ulama dan santri, lahir suara yang menggetarkan langit Surabaya, yakni resolusi jihad. Sejak lama, pesantren menjadi benteng moral bangsa. Di masa penjajahan Belanda, pesantren bukan sekedar tempat belajar agama, tapi juga pusat perlawanan, tempat menanamkan semangat cinta tanah air. Di antara pesantren itu, ada satu nama besar, yakni pesantren Tebuireng, Jombang. Disinilah seorang ulama karismatik, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, mendidik ribuan santri. Bukan hanya tentang fikih dan tafsir, tapi juga tentang harga diri bangsa dan tanah air. Ketika berita tentang kedatangan tentara sekutu dan Belanda sampai ke Jombang, Kiai Haji Hashim Asy'ari menyadari ini bukan sekedar politik, ini adalah ujian iman. Menyerah berarti membiarkan umat Islam kembali dijajah. Melawan berarti mempertahankan karunia Allah, yakni kemerdekaan. Maka pada tanggal 21 Oktober 1945, para ulama dari berbagai daerah berkumpul di Surabaya. Mereka datang dari Mojokerto, Madura, Gresik, Lamongan, Jombang, hingga Banyuwangi. Pertemuan itu bertempat di kantor PBNU di Jalan Bubutan nomor 6, Surabaya. Pertemuan itu berlangsung hingga larut malam, hanya membahas satu hal, yakni apakah mempertahankan kemerdekaan Indonesia termasuk jihad fisabilillah. Beberapa ulama berpendapat perang hanya boleh jika musuh menyerang terlebih dahulu. Tapi yang lain berkata, bukankah penjajah sudah menodai tanah air kita selama ratusan tahun? Dan bukankah mereka kini datang lagi dengan niat yang sama? Maka membiarkan penjajahan kembali adalah bentuk pengkhianatan terhadap iman dan bangsa. Menjelang tengah malam, keputusan itu akhirnya bulat. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari berdiri dan dengan suara lantang berkata, jika Belanda kembali menjajah, maka wajib bagi setiap muslim berperang melawannya. Ini bukan perang politik, namun ini adalah jihad fisabilillah. Malam itu, 22 Oktober 1945, lahirlah sebuah keputusan yang akan mengubah arah sejarah bangsa Indonesia. Sebuah fatwa yang mengguncang penjajahan, yakni fatwa resolusi jihad. Dari surau dan pesantren, semangat jihad menyala. Dari santri dan rakyat kecil, lahir keberanian yang tak bisa dibeli oleh apapun. Belum ada senjata modern, hanya bambu runcing, doa, dan keyakinan bahwa Allah bersama mereka.
Tapi dari tangan-tangan itulah kelak akan lahir pertempuran paling heroik dalam sejarah Indonesia. Oktober 1945, di sebuah gedung sederhana di Surabaya, para ulama akhirnya menandatangani sebuah dokumen penting. Bukan sekedar seruan, tapi fatwa besar yang kelak menjadi nyawa perjuangan rakyat Indonesia. Fatwa itu dikenal dengan nama Resolusi Jihad. Isi dari Resolusi Jihad jelas dan berani, bahwa kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan adalah nikmat Allah yang wajib dipertahankan, bahwa berperang melawan penjajah yang hendak kembali berkuasa adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim yang berada dalam radius 94 km dari titik kedatangan musuh, bahwa seluruh umat Islam wajib mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Fatwa itu kemudian disebarkan ke seluruh pesantren, masjid, dan kampung. Para kiai, ustadz, dan santri membawa kabar suci itu dari mulut ke mulut. Dalam waktu singkat, Jawa Timur pun menyala. Setiap khutbah Jumat, setiap pengajian malam terdengar satu pesan yang sama: berjihadlah untuk mempertahankan kemerdekaan. Pesan jihad itu diterima bukan hanya oleh para santri, para petani, buruh, tukang becak, bahkan anak-anak ikut merasa terpanggil. Mereka tahu perjuangan kali ini bukan sekedar perang, tapi bagian dari keimanan. Dari Madura datang para pejuang dengan ikat kepala merah putih. Dari Jombang dan Kediri barisan santri turun dengan bendera bertuliskan La ilaha illallah. Dari pesantren Lirboyo, Tremas, Lasem, dan Bangkalan ribuan orang berangkat menuju Surabaya. Mereka tak takut mati. Dalam doa mereka hanya satu permintaan: jadikan mati kami syahid di jalan-Mu ya Allah. Itulah semangat yang membuat penjajah gentar. Mereka bukan tentara profesional, tapi semangat mereka jauh lebih besar dari apapun. Bung Tomo, sang orator rakyat, menyatukan semangat resolusi jihad dan nasionalisme. Di tangannya, seruan jihad berubah menjadi energi yang meledak-ledak. Dari masjid-masjid kecil, gema takbir terdengar bersahutan. Dari kampung-kampung, rakyat mengangkat senjata seadanya. Tak ada pelatihan militer, tapi mereka memiliki sesuatu yang tak dimiliki penjajah, yakni iman dan tekad. Di sisi lain, pasukan Inggris mulai gelisah. Mereka tak menyangka akan menghadapi perlawanan sekuat itu. Surat-surat laporan intelijen menyebut para pejuang Surabaya bertempur seperti singa. Mereka percaya mati adalah suatu kemenangan. Sementara itu, di pesantren-pesantren doa tak pernah berhenti. Setiap malam, para kiai dan ibu-ibu menengadahkan tangan, memohon keselamatan bagi para pejuang. Dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, lantunan doa dan zikir tak pernah padam. Begitulah resolusi jihad bekerja. Ia bukan hanya fatwa yang dibaca, tapi api yang menyalakan jiwa. Ia mengubah rakyat biasa menjadi pahlawan. Ia menjadikan pesantren bukan hanya tempat belajar, namun juga menjadi medan perjuangan. Dari hari ke hari, suasana Surabaya semakin panas. Tembakan mulai terdengar di beberapa titik. Pertempuran kecil pecah hingga akhirnya pada awal November 1945, perang besar tak bisa lagi dihindarkan. Semua itu bermula dari satu keputusan berani, yakni fatwa resolusi jihad. Dari sebuah bangunan sederhana di Bubutan, lahirlah semangat yang membuat seluruh dunia menyaksikan bagaimana santri, rakyat, dan ulama bersatu mempertahankan kemerdekaan dengan darah dan doa. Surabaya, akhir Oktober 1945. Udara malam itu terasa berat. Di setiap sudut kota rakyat berjaga. Di balik tembok pemuda menajamkan bambu runcing, dan di masjid-masjid doa tak pernah berhenti. Pasukan sekutu mulai menyebar ke seluruh penjuru kota. Mereka datang dengan tank, senapan otomatis, dan kekuatan udara. Tapi bagi rakyat Surabaya, kekuatan itu tak berarti apapun. Mereka punya senjata yang lebih tajam, yakni keyakinan dan tekad jihad. Tanggal 27 Oktober 1945, bentrokan pertama tak terhindarkan. Pertempuran pecah di beberapa titik kota Surabaya. Rakyat dan santri menyerang pos-pos sekutu. Mereka tak gentar meski peluru menghujani langit kota. 3 hari lamanya pertempuran itu berlangsung.
Sekutu kewalahan, mereka tak menyangka rakyat biasa bisa bertempur sekuat itu. Bahkan komandan mereka, Brigadir Jenderal Malabi, tewas dalam pertempuran di kawasan Jembatan Merah. Kematian Malabi membuat sekutu marah besar. Mereka mengirim ultimatum kepada rakyat Surabaya yang berbunyi, serahkan semua senjata dan datang ke pos-pos sekutu sebelum tanggal 9 November pukul 6 sore. Namun, rakyat Surabaya menolak dengan tegas. Mereka tetap tak mau menyerah. Malam 9 November 1945, langit Surabaya gelap gulita. Para pemuda, santri, dan rakyat bersiap. Mereka tahu besok pagi adalah hari yang menentukan. Dan benar, pagi hari tanggal 10 November 1945 pukul 5 pagi, dentuman bom mengguncang Surabaya. Kapal perang Inggris menembaki kota dari laut. Pesawat-pesawat mereka menjatuhkan bom dari udara. Tapi rakyat tak mundur. Dari rumah ke rumah, gang ke gang mereka melawan. Di Jalan Peneleh, di Jembatan Merah, di Tanjung Perak, suara takbir menggema di tengah dentuman peluru. Mereka tak punya senjata modern, tapi setiap bambu runcing mereka anggap tombak surga. Setiap langkah adalah doa. Setiap peluru yang melesat adalah zikir yang mereka kirimkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak yang gugur, tapi semangat mereka tak padam. Santri-santri dari luar kota terus berdatangan, mulai dari Madura, Gresik, Lamongan, Mojokerto, hingga Jombang. Semua mengirimkan laskar jihad. Di tengah kobaran api dan hujan peluru, rakyat Surabaya menunjukkan satu hal, bahwa kemerdekaan bukan hadiah, namun hasil dari darah dan doa. Pertempuran itu berlangsung hingga 3 minggu. Surabaya luluh lantak, tapi semangatnya tak pernah padam. Sekitar 12.000 rakyat gugur, tapi dari darah mereka lah lahir satu gelar yang akan diingat selamanya, yakni Kota Pahlawan. Dan di balik semua itu tersimpan satu sumber kekuatan yang sering terlupakan, yakni resolusi jihad, sebuah fatwa yang menyatukan iman dan nasionalisme, sebuah api yang tak pernah padam dari jiwa dan bangsa. Pertempuran Surabaya mungkin berakhir, tapi resolusi jihad akan terus hidup di hati para santri, di setiap pesantren, di setiap doa untuk negeri ini. Pertempuran Surabaya pun berakhir, tapi resolusi jihad tidak pernah berhenti di sana. Ia menjelma menjadi semangat yang mengalir dalam darah setiap santri dan rakyat Indonesia. Setelah perang usai, para ulama dan santri kembali ke pesantren, tapi kali ini mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, namun mereka juga menanamkan nilai cinta tanah air, nilai yang dulu lahir dari resolusi jihad. Membela tanah air adalah bagian dari iman. Suatu kalimat sederhana, tapi dari situlah fondasi nasionalisme religius Indonesia terbentuk. Bahwa berjuang untuk negeri sama sucinya dengan berjuang di jalan Allah. Pesantren menjadi benteng moral dan spiritual bangsa. Dari sinilah muncul generasi santri yang ikut membangun negeri. Mereka bukan hanya mengaji, tapi juga mengabdi untuk negeri. Namun, tak semua orang tahu bahwa peristiwa besar 22 Oktober 1945 adalah awal dari semua itu. Selama puluhan tahun, resolusi jihad sempat tenggelam dalam lembaran sejarah. Nama-nama santri pejuang tak banyak disebut dalam buku-buku pelajaran. Hingga akhirnya, 7 dekade kemudian, sejarah itu dihidupkan kembali. Tanggal 22 Oktober 2015, Presiden Republik Indonesia menetapkan hari itu sebagai Hari Santri Nasional, sebagai penghargaan atas jasa ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan. Hari Santri bukan sekedar seremoni, ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari senjata, tapi juga dari sujud, doa, dan pengorbanan para ulama dan santri. Semangat resolusi jihad kini menjadi inspirasi. Santri masa kini tidak lagi berjuang dengan bambu runcing, tapi dengan pena, ilmu, dan akhlak. Dari pesantren ke masyarakat, dari surau ke sekolah, dan dari musola ke dunia digital. Semangat jihad kini berubah wujud menjadi kerja, karya, dan juga pengabdian. Begitulah resolusi jihad. Ia bukan sekedar peristiwa masa lalu, ia adalah pesan abadi bahwa cinta tanah air harus dijaga, iman dan nasionalisme harus berjalan beriringan. Kini, setiap kali bendera itu berkibar, setiap kali adzan berkumandang di negeri ini, kita diingatkan pada satu hal, yakni bahwa kemerdekaan adalah amanah,
dan resolusi jihad adalah sumpah untuk menjaganya. 80 tahun berlalu sejak resolusi jihad dikumandangkan, tapi gema takbir para pejuang itu masih terdengar dalam semangat santri yang terus menyalakan obor ilmu dan pengabdian. Dulu mereka berjuang dengan darah, sekarang kita berjuang dengan karya. Dulu mereka membawa bambu runcing, sekarang kita membawa pena, kamera, dan teknologi. Namun hakikat jihad itu sama, yakni mengorbankan diri demi kemaslahatan. Melawan penjajahan dulu berbentuk senjata, namun kini penjajahan itu bisa berupa kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Resolusi jihad bukan hanya kisah tentang peperangan, tapi tentang kesadaran bahwa iman harus melahirkan tanggung jawab sosial, bahwa agama bukan alasan untuk berdiam diri, tapi panggilan untuk bergerak. Selama bangsa ini masih ada, selama adzan masih berkumandang di setiap penjuru negeri, selama santri masih menundukkan kepala di hadapan gurunya, maka semangat resolusi jihad tak akan pernah mati. Karena jihad itu bukan tentang perang, tapi tentang cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada ilmu, dan cinta kepada tanah air. Maka hari ini, di setiap tanggal 22 Oktober, mari kita renungkan kembali apa arti jihad kita hari ini. Resolusi jihad bukan hanya sejarah, namun janji bahwa santri akan selalu ada untuk agama, bangsa, dan kemanusiaan.